bisa kembali menikmati ibadah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tetapi biarlah itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap menikmati hadirat Tuhan. Biarkan kita mau siapkan hati kita sore hari ini. Kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang tetap menyertai hidup ini sampai detik ini, Allah yang sungguh heran segala perbuatannya dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarkan jiwa kami bermazmur untuk Engkau Tuhan. Untuk setiap musim yang berlalu dalam kehidupan kami, Tuhan sudah menyertakan segala pimpinan-Mu atas hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang heran, Allah yang peduli atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Amin. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ingat waktu-waktu yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Semusim berlalu, haleluya. Kasih Tuhan tidak akan pernah habis. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara rasakan, biarlah kita mau ingat bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan hidup ini. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan adalah setia. Tuhan adalah adil. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih-Mu. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Segenap jiwa kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah menjadi seruan ucapan syukur kami sore hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Kau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Banyak musim yang terjadi dalam kehidupan kami silih berganti. Tetapi yang kami temukan, pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib Tuhan boleh nyatakan atas setiap kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, penjagaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Biarlah Bapa sore hari ini kami memberikan yang terbaik melalui setiap hati kami Tuhan. Melalui jiwa kami, melalui kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kami hanya memerlukan tangan-Mu, kami hanya memerlukan kekuatan-Mu, kami hanya memerlukan kuasa-Mu Tuhan, untuk tetap menyertai setiap kehidupan kami, supaya iman kami tetap bertahan, iman kami tetap teguh, iman kami tetap ada di dalam pengharapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami, setiap sidang jemaat-Mu, setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami yakin dan percaya, sekalipun kami ada di rumah, ataupun kami saat ini ada di jalan Tuhan. Ketika kami mau sungguh-sungguh datang kepada Engkau, tetap meluangkan waktu kami untuk beribadah. Tuhan hadir menjamah setiap kehidupan kami. Tuhan melawat setiap hati kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Dan kami minta Tuhan Yesus, Roh Kudus berikan sukacita itu dalam hati kami. Agar setiap puji-pujian yang kami bawakan untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan Engkau, itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Lebih lagi kami ingin bersorak-sorak untuk Engkau. Karena kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Kami menerima keselamatan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami menerima janji keselamatan itu hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Inilah menjadi ucapan syukur kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun saat ini kita berada, sukacita itu ada dalam hati kita. Amin. Karena Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan hadir akan menjamah setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian bersama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Biarlah kita yang ada di rumah, kita boleh melambaikan tangan, kita boleh bergerak untuk Tuhan. Karena Dia adalah sumber kehidupan. Haleluya. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala
memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Amin. Biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia, tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Ya Allah perkasa, penasehat Dia, tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Kami percaya Tuhanku berkuasa, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia, tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, sekalipun kita lewati setiap lembah kekelaman. Tetapi Tuhan katakan kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh cemas. Karena Tuhan yang akan berikan kekuatannya itu dalam kehidupan kita. Tangannya sendiri yang akan bekerja menolong setiap kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup ini. Tetap percaya, pelihara iman itu di dalam Tuhan. Sampai kedatangan yang kedua kali. Kita mau katakan Tuhan tetap setia. Kita pun juga harus belajar untuk setia kepada Tuhan. Karena hanya itu yang Tuhan mau. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Sekalipun ku berjalan dekat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Terima kasih. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji
sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Gimana pujian ini? Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi. Mari katakan dalam hati kita, haleluya. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, amin, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, hanya Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan, kami percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup ini, Tuhan. Ajar kepada kami untuk setia, Tuhan, melakukan setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup ini, supaya kami melihat kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Di sepanjang hidupku, bersamanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Bapa, kerinduan kami untuk kami mengasihi Engkau, untuk melayani dengan setia Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji, tidak satupun yang Engkau ingkari, tetapi Engkau adalah Allah yang setia menepati janji kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan, tambahkan iman kepada kami Tuhan, seperti apa yang kami naikkan melalui pujian Tuhan. Lebih firman-Mu sebentar yang kami akan terima. Biar Tuhan, mari Engkau akan berbicara kepada kami. Mari Tuhan Kau kuatkan kepada kami untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini, untuk menghadapi, untuk menjalani masa yang sulit ini Tuhan. Biar kami tetap setia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap setia untuk melayani, untuk mengiring kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih. Hamba menyerahkan pemberitaan firman-Mu sebentar Tuhan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Biar Tuhan Engkau urapi kepada kami yang mendengar, terlebih hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Biar apapun yang Hamba sampaikan, biar Tuhan Roh Kudus yang berdaulat atas firman-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita dapat beribadah walaupun kita belum dapat ibadah tatap muka, tapi dimanapun Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah secara online ini, Tuhan tetap ada di samping Bapak Ibu. Tuhan tetap melawat, Tuhan tetap memberkati kepada kita semua. Nah, malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang iman yang bertumbuh. Sekali lagi, firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang iman yang bertumbuh. Ya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa iman kita harus bertumbuh? Kan aku sudah percaya Tuhan, ikut Tuhan. Juga sudah ibadah, kan sudah cukup. Tetapi ketahuilah saudara, apalagi di saat-saat yang sulit saat ini, saudara, saat yang sukar ini, ketika iman kita tidak bertumbuh, iman kita tidak bertambah, pada saat ini kita tidak akan bisa bertahan. Kita tidak bisa akan kuat menghadapi masalah persoalan yang begitu sangat berat di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketahuilah, saudara, seberapa iman kita yang kita miliki, ya, kalau iman kita kecil, maka apa yang kita akan dapat itu juga kecil, saudara. Tetapi kalau kita memiliki iman yang besar, yang bertumbuh, maka itu juga akan menentukan seberapa besar berkat yang dapat kita terima. Ya. Ketika iman kita besar, bertumbuh, maka kita akan dapat bertahan, kita akan dapat melalui masa-masa yang sukar ini. Ya. Tetapi ketika iman kita kecil, maka kita tidak akan kuat. Ya. Mari kita akan buka di dalam firman Tuhan, kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-29b. Sekali lagi, Injil Matius pasal 9 ayat 29 bagian B. Firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, sekali lagi firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Seperti yang sudah saya katakan di muka tadi, ketika
iman kita itu kecil, ya, kita akan mengalami atau kita akan menerima mujizat itu juga kecil. Tetapi ketika iman kita besar, iman kita bertumbuh terus, maka kita akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan yang besar juga. Seperti ayat ini katakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya. Jadi iman itu menentukan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita akan terima, perkara-perkara besar kalau iman kita besar. Tetapi kita akan menerima atau mengalami perkara yang kecil ketika iman kita itu kecil. Maka sekali lagi mari saudara, kita akan terus minta kepada Tuhan untuk iman kita bertumbuh terus semakin besar. Tidak hanya kecil mulai dulu kita bertobat sampai sekarang ya hanya begitu-begitu saja. Tidak ada pertambahan, tidak ada pertumbuhan. Tapi biarlah melalui atau lewat firman Tuhan malam hari ini kita akan melihat ya bagaimana iman kita bisa bertumbuh atau iman kita bisa dibangun untuk masa-masa yang sukar atau untuk masa depan kita, saudara. Yaitu yang pertama, iman kita bisa bertumbuh atau iman kita dibangun melalui impian. Sekali lagi yang pertama adalah iman kita bisa bertumbuh atau dibangun kalau kita punya impian. Seringkali kita mendengar ada orang yang berkata, yang penting aku mengalir saja. Sudah aku ikut aja mengalir. Tapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, itu tidak sebagai prinsip yang besar, yang benar bagi anak Tuhan, saudara. Jadi tidak ada kata hanya mengalir saja, ikut saja, tidak ada. Saudara. Kalau kita melihat seperti ikan, saudara, ikan berenang itu menandakan dia hidup dan dia tidak akan ikut arus. Saudara. Tidak mengalir atau kentir, tidak. Tetapi kalau ikan itu hidup, dia justru melawan arus. Dia berani melawan arus. Itu tandanya kalau iman kita hidup, kita itu tidak hanya mengalir. Kalau dunia sedang begini, sudah mengalir aja, ikut saja. Tidak. Jadi kita anak Tuhan harus menyatakan bahwa iman kita hidup, itu kita tidak ikut arus, tetapi kita bisa melawan apa yang sedang terjadi di dunia ini, kita tetap akan menang. Jadi seseorang kalau dia punya impian untuk masa depan, maka dia pasti berusaha dengan sekeras mungkin, ya, sedapat mungkin dia bisa mencapai apa yang menjadi impian untuk masa depan dia. Tetapi ketika seseorang dia tidak punya impian, ya mungkin dia berkata, ya sudah, dalam keadaan begini, ya sudah apa adanya. Jadi seolah-olah orang yang tidak punya impian itu orang yang putus asa. Dia tidak akan semangat lagi untuk berjuang menuju masa depan yang akan datang. Tetapi ketika seseorang itu dia punya impian untuk masa depannya, maka apapun yang terjadi, masalah pergumulan seberat apapun, dia tetap berusaha bagaimana untuk bisa mengatasi masalah itu sehingga bisa mencapai impian untuk masa depan mereka, saudara. Nah itu, saudara. Jadi kita harus punya impian. Ya.
Mungkin, saudara, kalau kita tahu saat-saat ini sedang terjadi ya masalah yang sangat sulit ya untuk orang bisa bekerja, berusaha ya saudara untuk bisa berhasil. Tetapi ketahuilah ketika kita punya impian, kita punya tujuan saudara, maka kita pasti berusaha entah bagaimana jalannya untuk bisa keluar dari masalah kita saat ini. Saudara. Nah, coba mari kita akan buka di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi impian itu akan menarik iman kita terus bertumbuh, saudara. Sebab melalui kehidupan kita itu, Tuhan akan melakukan perkara yang lebih besar. Perkara yang jauh, ya saudara, dari apa yang kita pikirkan, ya, apa yang tidak timbul di dalam hati kita, saudara, itu Tuhan akan berikan kepada kita, saudara. Jadi sekali lagi jangan hanya kita mengalir saja, saudara. Jadi kita harus punya tindakan, kita harus punya impian untuk menuju masa depan kita, saudara. Maka melalui impian itu kita akan melihat sesuatu, saudara, yang besar yang Tuhan telah sediakan untuk masa depan kita. Ya, sekali lagi firman Tuhan katakan apa yang tidak kita pikirkan, ya, apa yang tidak kita angan-angan, yang ada di dalam hati kita tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu Tuhan sudah sediakan, saudara. Maka kita menjadi anak Tuhan harus punya impian yang besar untuk mencapai masa depan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, iman kita bisa dibangun atau iman kita bisa bertumbuh melalui tindakan kita. Walaupun kita punya iman seberapapun, mungkin iman kita besar, tetapi kalau tidak ada kenyataan dari tindakan kita, ya saudara, tidak ada gunanya iman itu, saudara. Jadi iman kita itu harus kita kerjakan. Harus ada tindakan di dalam tingkah laku kita, saudara. Jadi jangan hanya tinggal diam, saudara. Harus ada tindakan. Ya. Seperti kalau saudara pernah mendengar ketika Yesus menyembuhkan mata orang buta, ya. Dia katakan, pergilah kamu, ya. Basuhlah matamu atau mukamu, ya. Maka kamu akan melihat, maka kamu akan jelek matamu. Tetapi kalau orang buta itu sudah dikatakan pergilah basuhlah, maka dia hanya diam aja. Saudara, bisakah orang buta itu melihat? Walaupun dia punya iman, aku percaya Yesus bisa menyembuhkan mataku yang buta. Tetapi ketika Yesus katakan basuhlah, dia tidak ada tindakan. Dia diam saja. Ya tidak mungkin dia akan melek. Tidak mungkin dia akan bisa melihat.
maka kita harus punya tindakan. Ya. Maka firman Tuhan malam hari ini mengatakan kalau iman kita mau dibangun atau iman kita bertumbuh, kita harus ada tindakan. Ya. Mungkin saudara hari-hari ini saudara menghadapi masa yang sukar ini. Saudara, tetapi kita harus mempunyai suatu keputusan, punya tindakan, saudara. Mungkin saudara berkata, sudah, aku sudah diam aja. Sudah aku mengalir seperti yang sudah saya katakan. Walaupun saudara tidak mempunyai keputusan untuk melangkah, sebenarnya saudara sudah mengambil suatu keputusan. Yaitu keputusan saudara untuk berdiam. Keputusan untuk saudara tidak mau bertindak. Itu juga sebagai keputusan saudara. Dan semua keputusan saudara ambil itu pasti ada resikonya, saudara. Pasti ada dampaknya. Walaupun saudara tidak mengambil keputusan apa-apa, juga ada dampaknya. Pasti kalau saudara tidak ambil tindakan, tidak mengambil keputusan, saudara tidak akan mengalami yang namanya kemajuan. Ya, saudara. Hanya tetap seperti yang sudah-sudah. Tetapi kalau sudah punya keputusan untuk bertindak, melakukan iman, maka saudara akan melihat sesuatu yang belum pernah terjadi, saudara akan alami di dalam hidup saudara. Nah, mari kita akan buka di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Nah, jelas firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan adalah mati. Ya. Walaupun kita punya iman yang besar, kalau kita tidak mau bertindak, kita tidak mau melakukan iman kita, firman Tuhan katakan iman itu mati, tidak ada gunanya. Atau iman itu nol. Ya, saudara. Tetapi meskipun iman kita itu kecil, saudara. Tetapi kalau kita mau bertindak, kita mau ada action, ya. Tuhan itu tidak menuntut iman kita itu besar, enggak, saudara. Bahkan Alkitab katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan bisa memindahkan gunung. Ya, itu saudara. Jadi walaupun iman kita itu kecil, tetapi kalau kita ada tindakan, kita ada action, maka kita akan mengalami, kita akan melihat sesuatu mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita punya iman besar, kita tidak mau bertindak, apalagi kalau iman kita kecil, kita tidak bertindak, maka kita tidak akan mengalami apa-apa, saudara. Di dalam kekristenan kita tidak akan mengalami sesuatu perkara-perkara yang Tuhan akan adakan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak mau melakukan. Kita tidak mau bertindak di dalam iman kita. Nah, itu yang kedua. Ya, saudara. Terus yang ketiga, iman kita akan dibangun atau bertumbuh melalui apa? Melalui masa tunggu. Ya. Mungkin saudara hari ini sudah banyak berdoa. Mungkin saudara sudah banyak berseru kepada Tuhan. Tetapi seolah-olah apa yang kita
serukan, apa yang kita doakan kepada Tuhan itu tidak ada jawaban dari Tuhan, saudara. Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan itu jauh. Ya. Mungkin saudara berpikir itu, Tuhan itu mungkin sudah tidak berkuasa. Mungkin kuasanya sudah tidak seperti dulu. Karena aku sudah berdoa, aku sudah memohon sama Tuhan, berseru. Ya. Tetapi nyatanya kok tidak ada apa-apa yang aku terima. Nah, mungkin. Ketahuilah, saudara. Bukannya Tuhan itu tidak mau menepati janjinya, tidak. Tuhan tidak mendengar itu sebetulnya tidak. Tuhan itu tetap mendengar apa yang kita doakan kepada Tuhan. Tapi tentang jawaban doa itu, kadang-kadang Tuhan masih punya waktu tersendiri, saudara. Jadi kita tidak bisa menentukan kepada Tuhan, Tuhan aku pengen ini, aku pengen itu. Langsung harus dipenuhi, enggak. Sebab semua apa yang kita minta itu ada waktunya. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Saudara. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya, saudara. Jadi iman kita bisa bertumbuh atau dibangun itu juga melalui tenggang waktu. Ya. Jadi kalau doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan, bukannya Tuhan itu tidak mau menjawab, tetapi Tuhan juga melihat dari kesabaran kita. Jadi tenggang waktu itu berbicara tentang menguji kesabaran kita, saudara. Sampai di mana kita sabar menunggu akan janji Tuhan digenapi. Ya, saudara, janji Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam Habakuk pasal 2 yang ketiga. Habakuk pasal 2 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Amin. Nah, jelas firman Tuhan katakan, saudara. Walaupun mungkin dalam pikiran kita Tuhan itu berlambat untuk menggenapi janjinya, saudara. Menepati apa yang Tuhan pernah janjikan kepada, tapi sebetulnya tidak, saudara. Karena Tuhan punya waktu sendiri. Ya. Tuhan punya ya waktu yang diberikan kepada kita untuk menolong kepada kita itu ada waktunya, saudara. Dan kalau sudah baca dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kepada kita. Tuhan tepat waktu menolong kepada kita, saudara. Tetapi hanya kitanya ini loh, saudara, yang menganggap Tuhan itu berlambat, saudara. Menganggap Tuhan itu mengulur-ulur waktu, sebetulnya tidak. Tetapi Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikan kepada kita itu tepat seperti waktunya Tuhan, saudara. Kalau kita melihat satu contoh, saudara, mari kita buka di dalam Roma pasal 4 ayat 19 sampai ke yang ke-20. Roma pasal 4 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah
walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Nah, ini satu contoh tokoh Alkitab, saudara, yaitu Bapak Abraham. Dia diberi janji sama Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan ya keturunan ya. Tetapi apa nyatanya sampai dia sudah usia lanjut, bahkan istrinya Sarai juga sudah usia lanjut, bahkan dikatakan sudah tidak haid lagi. Ya, kata lain Sarah sudah expired, saudara. Tidak mungkin Sarah bisa melahirkan seorang anak. Tetapi ketahuilah, tadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan punya waktu sendiri untuk menggenapi janjinya. Kita tahu berapa tahun Abraham menunggu janji Tuhan digenapi, 25 tahun. Hampir 100 tahun umur dari Abraham dan Sarah, Tuhan baru menggenapi, saudara. Jadi inilah, saudara, ada waktu, tenggang waktu Tuhan menggenapi janjinya. Sehingga apa dikatakan bahwa Abraham tetap percaya akan janji Tuhan itu, saudara. Walaupun sampai 25 tahun dia tetap percaya. Maka imannya tidak akan menjadi lemah, tetapi imannya tetap berharap, tetap percaya akan janji Tuhan. Begitu juga, saudara. Kalau saat ini saudara sudah berdoa, sudah berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan belum jawab, tunggu waktunya Tuhan. Tunggu ya di bawah kaki Tuhan. Berdoa, pasti Tuhan memberikan, Tuhan menggenapi janjinya kepada kita, saudara. Sehingga iman kita terus bertumbuh, iman kita akan dibangun, saudara. Yang terakhir, yang keempat, saudara, iman kita bisa dibangun atau bertumbuh melalui pencobaan atau masalah yang kita sedang alami, ya. Apalagi saat ini, saudara, masalah-masalah yang terjadi ini, ketahuilah bahwa semua ini seizin Tuhan, saudara. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita, apa yang kita hadapi, masalah yang terjadi, mungkin sakit penyakit yang saudara alami, Tuhan itu tahu, saudara. Dengan masalah yang terjadi itu, saudara, Tuhan akan membangun iman kita. Tuhan akan memperbesar, memperkuat iman kita, saudara. Bukannya Tuhan justru akan menjatuhkan iman kita, enggak. Tetapi semua masalah-masalah itu, percobaan yang kita alami saat ini, ya saudara, akan membangun iman kita untuk semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, untuk kita bisa melewati masalah yang terjadi saat ini, saudara. Jadi kalau kita saat ini sedang mengalami masalah percobaan, jangan sekali-kali saudara bersungut-sungut. Jangan sekali-kali saudara mengomel sama Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan tetaplah bersyukur. Ya, saudara, apapun yang terjadi kita belajar tetap bersyukur. Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa semua pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita.
Tuhan itu tahu seberapa besar kekuatan kita, kemampuan kita, saudara. Kalau kita mampu mengangkat barang itu hanya 25 kilo, Tuhan tidak akan memberi beban kita untuk diangkat sebanyak 40 kilo. Jadi Tuhan itu tahu sampai seberapa kekuatan kemampuan kita. Ya. Bahkan Alkitab katakan bahwa semua pencobaan-cobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Tidak ada pencobaan yang luar biasa, saudara. Hanya pencobaan biasa. Tetapi kitanya ini loh yang membuat pencobaan itu menjadi besar. Saudara. Seolah-olah pencobaan itu sangat besar, sangat berat di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa melihat, ya, kita tidak bisa merasakan tangan Tuhan menjamah di dalam hidup kita, menolong kepada kita. Karena apa? Karena kita hanya memandang masalah kita. Kita tidak memandang Tuhan kita yang lebih besar kuasa dari masalah kita itu, saudara. Sehingga apa? Kalau kita memandang di depan kita masalah yang besar, ya otomatis Tuhan kita tidak kelihatan, saudara. Tuhan kita mesti kecil. Tetapi ketika kita memandang Tuhan kita, fokus kita tetap kepada Tuhan, maka apapun masalah kita itu kecil, saudara. Kita bisa kuat, kita bisa melalui masalah itu, saudara. Nah, sebagai ayat yang terakhir, saudara, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-7 bagian A. Surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Nah, jadi pencobaan yang datang, yang kita alami saat ini, ya Bapak Ibu, itu untuk menguji iman kita. Apakah iman kita itu murni? Apakah iman kita itu benar-benar, saudara, ada di dalam hidup kita? Maka iman kita itu harus diuji. Diuji dengan jalan harus kita menghadapi masalah itu, saudara. Seperti kalau kita tahu di dalam anak yang sekolah, guru akan tahu muridnya itu pandai atau tidak. Harus melalui ujian. Saudara. Jadi apa yang disampaikan pelajaran oleh guru itu bisa diketahui murid itu pintar atau tidak, bisa menerima atau tidak, harus melalui ujian. Tanpa ujian tidak bisa mengetahui, ya, sampai di mana anak itu menerima pelajaran atau anak itu pintar atau tidak. Maka harus diuji. Begitu juga, saudara. Kita akan terlihat iman kita itu benar-benar, saudara, kita miliki iman itu bertumbuh atau tidak, yaitu melalui pencobaan. Masalah yang terjadi saat ini untuk menguji iman kita. Apakah benar-benar iman kita itu teruji atau tidak? Dan iman kita itu murni atau tidak? Kalau anak Tuhan imannya tidak murni, atau dikatakan imannya itu hanya iman sepuhan, saudara, seperti emas, ya, emas yang tidak murni, tetapi emas yang sepuhan, yang dalamnya hanya tembaga, maka kalau diuji dengan api, maka perhiasan itu akan nampak, perhiasan itu benar emas atau bukan. Begitu juga kita anak Tuhan saat ini.
Mungkin Tuhan izinkan masalah terjadi, pencobaan terjadi dalam hidup saudara itu untuk membuktikan iman kita itu murni atau tidak. Kalau anak Tuhan imannya murni, walaupun terjadi apapun di dalam hidupnya, dia tetap setia ikut Tuhan, saudara. Dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Tetapi ketika menghadapi masalah di dalam hidupnya, terus dia tinggalkan Tuhan, dia kecewa, itu tandanya imannya tidak murni. Sebab kadang-kadang anak Tuhan ikut Tuhan ada tendensi yang lain, ada tujuan yang lain. Mungkin orang ikut Tuhan supaya aku diberkati. Mungkin aku ikut Tuhan biarlah semua berjalan dengan lancar, usahaku bisa jalan dengan lancar, pekerjaanku bisa baik, semuanya baik. Saudara. Itu memang tidak salah, saudara. Tidak salah, tetapi itu bukan tujuan utama kita ikut Tuhan, saudara. Ya. Bukan tujuan utama, semuanya itu hanya bonus, saudara. Tuhan pasti memberikan kepada kita semuanya itu, tetapi itu bukan tujuan kita yang utama. Tetapi Alkitab katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi makanya semuanya itu yang kita cari-cari itu hanya bonus, saudara. Yang utama kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan diberikan kepada kita, saudara. Jadi yang utama kita harus cari dulu kebenaran Allah. Ya. Maka semuanya itu sebagai bonus yang kita akan terima. Ya. Makanya saat ini saudara firman Tuhan ya mengajak kepada kita, memberi peringatan kepada kita supaya iman kita itu terus bertumbuh. Iman kita itu terus berkembang. Dibangun terus iman kita. Supaya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Maka sekali lagi sudah lewat masalah-masalah yang terjadi saat ini. Masa yang sukar, masa yang sulit ini, saudara. Untuk apa? Untuk menguji iman kita. Apakah iman kita itu murni atau tidak. Ataukah iman kita itu hanya sepuhan, hanya luarnya saja. Ketika menghadapi masalah akan hancur, saudara. Karena dalamnya tidak seperti yang luar. Tetapi kalau dikatakan emas yang murni, perhiasan yang murni, walaupun diuji dengan api sebagaimanapun, dia akan timbul seperti emas. Tetapi kalau imannya itu tidak murni, imannya itu berdasar hal-hal yang sementara, maka ketika diuji oleh api akan habis, saudara. Akan terbakar semuanya. Nah, puji Tuhan, saudara, kiranya, saudara, melalui firman Tuhan malam hari ini, ya saudara, mari saudara kita akan lihat di dalam kekristenan kita, apakah iman kita itu bertumbuh atau tidak. Iman kita mati atau tidak. Sehingga apa? Sehingga kita bisa kuat untuk menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini. Ketika iman kita besar, iman kita bertumbuh, maka kita akan melihat hal-hal perkara yang besar yang akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya pada malam ini saudara, iman kita bisa dibangun atau iman kita bisa bertumbuh. Yang pertama adalah kita harus mempunyai suatu impian untuk menuju masa depan yang akan datang, saudara. Yang kedua, iman kita bisa bertumbuh melewati
perbuatan atau tindakan kita. Walaupun kita punya iman, kalau kita tidak bertindak, kita tidak ada perbuatan, maka firman Tuhan katakan iman kita mati. Saudara, terus yang ketiga, iman kita bisa bertumbuh melalui tenggang waktu atau kesabaran. Ya, untuk membuktikan supaya iman kita itu bisa bertumbuh. Dan yang terakhir, iman kita bisa bertumbuh melalui pencobaan masalah yang kita hadapi, saudara. Nah, kiranya Tuhan memberkati kepada kita semua. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Meskipun saat ini, saat yang sukar, saat yang sulit bagi kita untuk bertindak, tetapi bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah yang sukar bagi kita. Tuhan akan ubah semua menjadi yang baik. Ya, saudara, yang tidak mungkin Tuhan akan ubah menjadi mungkin di dalam hidup kita, saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. sekali lagi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur, terima kasih. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan, yang sudah Kau nyatakan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu,
yang boleh disampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, iman kami boleh bertumbuh. Jikalau kami memiliki impian, jikalau kami boleh memiliki satu tindakan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jikalau kami boleh melalui masa-masa tunggu ataupun tenggang waktu atau kesabaran, dan juga melalui pencobaan atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah iman yang sudah Engkau tanamkan kepada kami masing-masing kiranya akan bertumbuh dan membawa hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati di dalam pelayanannya, memberkati dalam pengembalaan sidang Tuhan yang Kau percayakan di tempat ini. Dan terlebih kiranya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu untuk membukakan rahasia-rahasia firman-Mu, untuk kami boleh, oh Tuhan, diberkati, kami boleh semakin dekat, semakin berkenan hidup kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meletakkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kami sampaikan untuk pengumuman di penghujung pada minggu ini, di penghujung bulan Juli, yaitu yang akan berulang tahun di minggu ini. Yang pertama Ibu Lo Seyin atau Ciayin Toko Sabar Jaya tanggal 26 Juli. Yang kedua Ibu Eliwati tanggal 29 Juli. Yang ketiga Ibu Winarni, ibunda dari Mas Teguh, tanggal 31 Juli. Dan yang keempat Tertius Yedi Kristiawan, putra dari Om Yedi, tanggal 31 Juli. Kepada ibu-ibu dan anak yang pada minggu depan ini akan berulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan, kami sampaikan yang kedua untuk kegiatan doa dan ibadah selama penanggulangan pandemi virus corona di masa PPKM darurat. Doa pagi sehubungan dengan dilaksanakannya renovasi gereja, maka doa pagi untuk sementara waktu ditiadakan sampai dengan renovasi gereja selesai dilaksanakan. Kemudian berikutnya untuk ibadah umum setiap hari Minggu akan dilaksanakan secara live streaming melalui Facebook GPDI mulai pada hari Minggu mulai pukul 16.30 sampai dengan selesai yang akan diunggah sebelum acara ibadah dimulai. Untuk yang C atau berikutnya, ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara daring setiap hari Minggu mulai pukul 8 sampai dengan selesai. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk mendampingi putra-putri sekolah minggu, sehingga anak-anak kita sekolah minggu walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi mereka boleh bertumbuh imannya dan pengharapannya kepada Tuhan. Berikutnya untuk persekutuan doa kaum muda remaja akan dilaksanakan secara virtual setiap hari Kamis pukul 19 sampai dengan selesai melalui Google Meet dengan link yang akan di-share di grup youth sebelum acara dimulai. Dan yang terakhir bantu doa untuk renovasi gereja yang sedang berjalan, kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan mencukupkan di dalam segala pembiayaan yang dibutuhkan. Rekening khusus untuk renovasi gereja yang ada di Bank BCA Ponorogo dengan nomor 289-100-1993 atas nama Saudari Tanda Setiawati. Bila Bapak Ibu berkenan mengirim berkat ke nomor rekening tersebut, diharapkan untuk memberitahukan kepada bendahara renovasi gereja yaitu Bapak Buas Suhono. Bapak Ibu yang mengirimkan amplop persembahan renovasi gereja boleh diserahkan kepada Bapak Gembala ataupun kepada bendahara langsung kepada yang bersangkutan. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan untuk pengumuman dan saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan bersama-sama naikkan pujian doa Yabes.
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kembali kami undang kepada Bapak Gembala untuk memanjatkan doa syafaat, doa berkat dan doa penutup. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa, Allah kami di dalam surga. Bersyukur terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau sudah limpahkan di dalam ibadah kami kepada akhirnya Bapa. Terima kasih memberkati bagi anak-Mu yang sudah melayani Tuhan, yang mereka sudah ambil di bagian di pelayanan Tuhan. Biar Tuhan tambahkan kesetiaan, tambahkan urapan-Mu kepada mereka, terlebih berikan kerendahan hati kepada Engkau Tuhan, untuk melayani kepada-Mu Tuhan, agar semuanya boleh memperkenankan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba meletakkan setiap pribadi umat-Mu dimanapun umat berada saat ini Tuhan. Hamba percaya Engkau ada melawat, Engkau ada menilik setiap umat-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Mungkin umat-Mu saat ini di dalam tubuh yang lemah Tuhan, di dalam sakit penyakit, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang mengenal, Engkau yang tahu. Biar Tuhan Kau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan Tuhan. Tetap Tuhan berikan pengharapan yang besar kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak Tuhan, yang mereka menghadapi masalah, pergumulan seberat apapun, dan percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memberikan kemenangan, Engkau Allah yang memberikan jawaban dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, hingga mereka boleh menang dan keluar dari masalah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kepada kami semuanya, umat-Mu Tuhan pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan. Hamba berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai di daerah di mana kami tinggal. Mari Tuhan Kau berikan hikmat kepada pemimpin kami, Bapak dari Presiden, Wakil Presiden, Bapak dari Tuhan seluruh Tuhan menteri kabinet yang ada. Biar mereka bersatu padu untuk mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat Tuhan, untuk mengatasi masalah pandemi yang saat ini Tuhan, dimanapun Tuhan yang terjadi. Biar Tuhan Engkau
Tuhan, angkat segala sakit penyakit yang Kau lalukan Tuhan. Terlebih dari kota kami yang tercinta Ponorogo ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berikan tuntunan kepada Bupati Tuhan untuk memimpin kota ini Tuhan. Biar Tuhan semuanya Tuhan, boleh Tuhan terjadi mujizat-mujizat Tuhan yang ajaib Bapa. Terima kasih jika kami dapat kembali berusaha, kembali dengan biasa, dengan bebas. Kami dapat bekerja di mana kami bekerja Tuhan dengan baik Tuhan. Terlebih kami dapat beribadah kembali seperti biasa Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak mereka yang bertugas di dalam keamanan, Bapak yang mereka bertugas di dalam kesehatan. Mari Tuhan Kau sertai, Engkau jagai, Engkau berikan Tuhan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan juga Tuhan bagi hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati juga di pelayannya sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan Injil Tuhan dapat diwartakan ya Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk setiap pribadi umat-Mu yang mereka sudah Tuhan memberikan persembahan apapun yang mereka sudah berikan kepada Tuhan. Kembalikan berkati dengan berlimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah dikasih Tuhan. Tuhan memberkati dalam pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati dalam usaha-Mu, Tuhan memberkati dalam keluarga-Mu, Tuhan memberkati dalam nikah hidup-Mu. Terlebih Tuhan memberkati anak-anak-Mu dimanapun anak-Mu berada. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan akan buat berhasil semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar semuanya ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan kehendak Tuhan yang jadi ya Bapa. Terima kasih. Sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah, damai sejahtera sukacita yang dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan yang besar melimpah dalam hidup-Mu serta kuat kuasa Roh Kudus, penyertaan perlindungan Roh Kudus di dalam perjalanan-Mu mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Tuhan terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.